Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas yaumiyah harian kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pagi ini kita akan sama-sama mengkaji sirah nabawiyah atau sejarah perjalanan hidup daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Buntoro ya. Di sini saya memakai fikhus sirah nabawiyah, fikih sirah nabawiyah ya. Punya Syekh Ramadan Buti ya. Di sini saya akan mulai dari awal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masjid yang lain saya sudah lumayan jauh ya. Saya mengisi sirah nabawiyah di Masjid Darul Hikam Jatiwaringin, itu sudah perang Uhud ya, perang Uhud dan setelahnya. Nah, di masjid ini saya tidak tahu sebelumnya sudah ada kajian sirah atau belum ya. Kalau belum berarti dari awal ya. Jadi di sini minal milad ilal bi'atsah ya. Jadi Ramadan Buti ini memilah ya sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kenabian. Rasulullah menjadi nabi umur berapa? 40 tahun ya. Jadi fase pertama adalah dari beliau umur 0 tahun sampai umur 40 tahun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini atau pelajaran atau mengkaji sirah nabawiyah ini sangat penting ya, urgensinya sangat luar biasa. Bahkan orang-orang Yahudi ya itu paling benci dengan 3 hal dari kaum muslimin ya. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah bahasa Arab, yang ketiga adalah sirah nabawiyah. Nah, ini penting ya. Makanya orang-orang Yahudi berusaha menghilangkan ketiga pelajaran ini di lembaga-lembaga pendidikan Islam ya. Bahasa Arab, Al-Qur'an dan sirah nabawiyah. Siapakah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya? Nah, ini sangat luar biasa. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia yang pernah ada di dunia ini ya. Dan tidak ada makhluk yang melebihi Rasulullah secara kemuliaan di dunia ini ya. Nah, ini nasabnya bagaimana Rasulullah? Nah, ini ya, nasabnya menyambung ke Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam lewat anaknya siapa? Ismail alaihissalam ya. Justru sebenarnya Nabi Ibrahim itu dijuluki Abul Anbiya, ayahnya para nabi ya. Ternyata lebih banyak nabi-nabi itu diturunkan dari jalur Nabi Ishak alaihissalam ya. Anaknya Nabi Ibrahim berapa? Ada 2, Nabi Ismail dan Nabi
Ishak alaihissalam. Anaknya Nabi Ishak siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub ini julukannya ya itu Israil ya. Isra artinya adalah abdun, il adanya Allah. Jadi Israil itu Abdullah ya kalau bahasa Arabnya. Israil itu adalah bahasa Ibrani ya. Anaknya Nabi Yakub berapa? 12 ya. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dari keturunan Nabi Yakub ini banyak nabi ya. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai Nabi Isa itu adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Lah lalu dari keturunan Nabi Ismail enggak ada nabi ya. Kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan orang-orang Yahudi enggan untuk mengimani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasadam min indi anfusihim. Hasad, dengki. Karena kenapa? Ternyata bukan dari nenek moyang jalur kita, Nabi Ishak ya. Tetapi dari jalur lain. Siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Padahal mereka tahu, orang-orang Yahudi itu, Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman ya. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka tahu itu. Sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka ya. Kenal banget ya. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Itu ya, hasad tadi ya. Berarti jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kembali kepada Nabi Ismail alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, nasabnya bagaimana? Nasabnya, nah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin siapa? Abdullah ya. Nah, Abdullah ini ayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ayahnya ini wafat sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Rasulullah ini yatim. Kalau bahasa Indonesianya, kalau ibunya itu meninggal umur beliau 6 tahun ya. Berarti ketika beliau umur 6 tahun sudah yatim piatu. Beliau baru saja lahir ke dunia ini sudah menjadi yatim ya. Makanya Rasulullah sangat menjadi orang tua seluruh yatim ya. Makanya ada hadis-hadis tertentu, ana wakafil yatimi kahataini. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti ini, dekat ya. Ya karena Rasulullah ada banyak pahalanya, begitu banyak, dan Rasulullah pun merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak yatim ya. Abdullah bin siapa? Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib ini adalah juru kunci ya, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juru kunci Ka'bah ya, yang memegang kunci Ka'bah ya. Jadi yang memegang kunci Ka'bah ini bukan orang sembarangan ya. Saya katakan bukan orang sembarangan ya. Abdul Muthalib menjadi tokoh masyarakat Quraisy ketika itu ya. Suku Quraisy ini banyak turunan suku-sukunya. Nah, ini berbicara tentang demografi ketika Rasulullah SAW atau di mana Rasulullah lahir ya. Quraisy itu adalah suku Arab, salah satu suku Arab, dan di dalam suku Quraisy tersebut ada suku-suku yang lainnya. Ada Bani Hashim. Bani Hashim ini identik kepada nenek moyang Rasulullah. Ada lagi Ghatafan, ada lagi Mughirah dan lain-lainnya ya. Dan ayah atau Abdul Muthalib bin siapa? Hashim. Nah ini ya, sebelum saya menceritakan Nabi Muhammad ketika lahirnya, ini silsilah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hashim ini meninggalnya itu di Palestina. Lahirnya di mana? Di Mekah ya. Jadi kebiasaan orang Arab ketika itu, orang Quraisy ketika itu selalu melakukan perjalanan ya.
income ya, devisa Mekah ketika itu adalah dari hasil perdagangan. Pertanian ada nggak di situ? Nggak ada ya. Pohon kurma pun sulit hidup, ada mungkin di Madinah ya. Jadi keseharian mereka adalah berdagang ya, membuat senjata, berdagang ya. Jadi Hashim ini berarti kan kakek buyut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sering melakukan perdagangan itu, makanya ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita iwas-saif. Ila fi Quraisy itu adalah tradisi orang-orang Quraisy melakukan rihlah ya. Rihlah itu apa? Piknik ya, perjalanan di musim dingin dan di musim panas ya. Untuk apa? Berdagang ya. Ini sebelum saya bercerita bagaimana cikal bakal atau kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau musim dingin orang-orang Quraisy itu pergi kemana? Ke Yaman, ke selatan ya. Kalau musim panas mereka pergi ke utara, Syam ya. Palestina, Yordania, Lebanon ya, apalagi Suriah ya, dan lain-lain ya. Nah, ini Hashim ini ketika melakukan perjalanan ke Palestina, ke Syam sana, itu meninggal di sana, di Gaza ya. Makanya di Gaza ada kuburan Hashim ya, kakek buyut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ketika saya di Gaza ditunjukin tuh, ini tempat kuburan kakek buyut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya julukan Gaza ada Gaza Al-Hashimiyah ya. Gaza diidentikan dengan kakek buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdul Manaf wa ismu Al-Mughirah bin Qusay wa yusamma Zaidan bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Far bin Malik bin Nadar bin Kinana Mudrika Ilyas. Jadi Adnan, nah ini ya, bin Ma'ad bin Adnan. Nah Adnan ini adalah kakek buyut bangsa Arab ya. Seluruh Quraisy ini ya itu keturunan Adnan ya. Dari Adnan ada suku, ada Bani Hashim, ada Gotofon, ada ini dan itu ya. Jadi kekeluargaan nasab dalam Arab ya, di suku Arab itu begitu kentalnya ya, saya katakan ya, dikukuhkan di dalam Islam ya. Tapi kita di sini mungkin tidak terlalu ya, sampai kakek saja sudah tidak tahu lagi. Kalau di sana hafal ya, bapak saya fulan, kakek saya fulan, buyut saya fulan, bulan fulan sampai 7 sampai 10 hafal mereka ya, dijaga nasab itu ya. Kalau kita coba sampai berapa? Bapak kita, kakek buyut hafal nggak? Siapa namanya? Nggak tahu ya. Kita di Asia tidak terlalu, tapi di Arab itu menjadi suku tertentu ya, kekeluargaan tertentu ya. Ingin saya katakan ada potensi positifnya, ada potensi negatifnya dari kekeluargaan ini. Kalau zaman sekarang bukan qabilah ya. Kalau qabilah mungkin agak besar, misalnya Bani Hashim ya, itu adalah qabilah. Qabilahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada yang sifatnya ailiyah. Ailiyah itu kekeluargaan. Saya ketika di Gaza ya, kebetulan istri saya dari Gaza, ada yang namanya ailiyah. Ailiyah misalnya istri saya Hamida, berarti kan ailah Hamida, keluarga Hamida ya. Itu cuman satu buyut saja padahal. Sampai kakek yang kelima saja atau keempat saja itu ailah ya. Berarti kan kalau misalnya yang lain keluarganya sampai tingkat keempat itu ailah, itu kental ya. Salah benar dibela ya. Ini saya ingin menceritakan bagaimana demografi tabiat Arab ketika Rasulullah lahir ya. Nanti akan muncul tuh ya. Yang awalnya Rasulullah masih kecil ya, itu disayang ya, tapi ketika sudah besar dimusuhi
sama kerabatnya. Ya, ini akan saya ceritakan. Inilah Arab ya. Jadi demografi Arab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ya. Nah, ternyata nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling mulia dari yang paling mulia. Ya, kalau bisa bahasanya adalah filterisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makanya di sini dalam beberapa ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa Kinanah min walad Ismail." Ya, jadi dari sekian anaknya keturunan Nabi Ismail, yang paling mulia itu siapa? Kinanah ya namanya. Ya, dari sekian anak-anaknya yang paling unggul, yang paling bertakwa, anggaplah yang paling bertakwa. Afdaliyah ini namanya ya. Afdaliyah itu adalah keunggulan ya, keutamaan ya. Berarti kalau keutamaan di sini adalah lebih kepada ketakwaan. Orang yang anak yang paling bertakwa dari keturunan Nabi Ismail adalah Kinanah. Nah ini ya. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan orang yang paling bagus kualitasnya ya dari anaknya Kinanah itu adalah Quraisy. Quraisy siapa? Adnan tadi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Adnan, berarti kan Adnan ini kakek buyut Rasulullah yang kesekian. Nah, itu adalah dijuluki Quraisy ya, itu ya. Jadi kenapa suku Quraisy? Ya, Quraisy itu adalah julukan daripada Adnan tadi ya. Berarti kan terbaik dari ada suku Quraisy, suku ini Quraisy ini yang terbaik daripada suku-suku yang lainnya. Wastafa Hashiman min Quraisy. Dari suku Quraisy tadi yang saya katakan, yang paling baik berkualitas adalah Bani Hashim ya. Siapa itu Hashim? Kakek buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin siapa? Bin Hashim. Berarti kakek buyut ya kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau Abdul Muttalib adalah kakeknya, kalau Hashim ini Rasulullah tidak bertemu ya. Kalau dengan Abdul Muttalib bertemu ya sampai beliau umurnya 8 tahun ya. Nah, Hashim ini Bani Hashim kenapa lebih mulia daripada orang-orang yang lain di kalangan Adnan, kaum Quraisy ya. Ya karena ketakwaannya ya. Karena yang menemukan kunci Ka'bah, air Zam-Zam, bahkan yang menemukan air Zam-Zam itu adalah Abdul Muttalib ya. Pernah terjadi banjir ya di di Mekah sana ya. Jadi sumur itu tidak kelihatan lagi di mana ya. Nah, inilah makanya kenapa Bani Hashim atau Abdul Muttalib sendiri kakeknya Rasulullah itu bukan orang biasa ya. Itu tokoh masyarakat ya. Nah, air Zam-Zam, sumur air Zam-Zam ketutup, berarti kan namanya banjir, tidak kelihatan lagi, rata dengan tanah ya. Jadi orang pada bingung ya, minum dari mana gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi tertentu kepada siapa? Abdul Muttalib ya. Mimpinya berulang-ulang selama 2 kali, 3 kali ya, terkait tempat tertentu ya. Wah, ini bukan mimpi biasa ini katanya. Benar saja. Akhirnya Abdul Muttalib menuju ke tempat tertentu yang ternyata ketika digali tempat itulah sumur Zam-Zam ya, air Zam-Zam ya. Makanya itu menjadi ditokohkan, oh gara-gara Abdul Muttalib kita bisa minum lagi ya. Sumber air yang ada di Mekah itu hanya ada 2 ya. Yang terbesar adalah sumur Zam-Zam. Sumur yang satu lagi tidak terlalu banyak ya, tapi air Zam-Zam ini yang sangat luar biasa. Makanya Abdul Muttalib dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah ya. Kalau pengen masuk Ka'bah, minjem kuncinya ke siapa? Abdul Muttalib ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menjadi tokoh ya, dipercaya. Kenapa? Ya karena yang menemukan air Zam-Zam dia bukan orang biasa ya. Tuhannya Ka'bah mempercayai Abdul Muttalib untuk
mencari sumur Zam-Zam tadi ya. Nah, makanya wastofani min bani Hashim ya. Apa kata Rasulullah? Dan Allah memuliakan atau memfilter dari kesekian Bani Hashim yang orang-orangnya keren-keren, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah produk dari yang terbaik, yang terbaik baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata siapa? Kata Rasulullah sendiri. Bisa dipahami ya. Jadi Rasulullah adalah produk yang luar biasa karena memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah dakwah risalah Islam itu sendiri. Kita bisa hadir di sini mengenal Islam, andil dari siapa? Jasa dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun apa? Gajah, Fil ya. Di Makkah ya. Ini cikal bakalnya mungkin Bapak-bapak dan Ibu sudah tahu, akan saya ingatkan mungkin sekilas bahwa di Yaman sana ketika itu masih beragama Nasrani ya. Yaman Habasyah ya, itu beragama Nasrani ya. Ini berkaitan dengan demografi ya. Jadi setiap tahun Ka'bah ini selalu dikunjungi para haji ya. Jadi haji ini sudah ada di sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi, tapi dikukuhkan di dalam syariat kita ya, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hajinya beda tipis ya. Mungkin kalau haji kita ada tawaf, sa'i. Kalau haji orang-orang sebelum datangnya Islam ya sudah mulai bergeser ya. Mereka tawaf terkadang bersiul, tepuk tangan seperti itu ya. Illa muka'au watas dia ya. Dalam surat apa? Anfal ya. Illa muka'au watas dia. Orang-orang jahiliyah ya sudah bergeser nilainya ya. Kalau zaman Nabi Ibrahim, takbir dan lain-lain ini udah mulai bergeser, semakin kesini semakin bergeser. Bahkan laki-laki itu di siang hari, perempuan itu di malam hari, terkadang tanpa busana ya. Nah, tapi hajinya masih ada dari berbagai macam negara-negara Arab sekitarnya ya. Intinya adalah Ka'bah itu dimuliakan, menjadi pusat Arab ketika itu. Nah, Yaman, orang Nasrani ini, Abraha ya, yang nama Abraha, dia membuat gereja yang mewah di Yaman sana dengan harapan ingin menandingi apa? Ka'bah ya. Kan tapi qadar Allah, ada orang Arab tersendiri dari suku tertentu ya, dekat-dekat Yaman sana yang tidak suka, jadi masuk ke gereja, tempat suci mereka ya. Tempat suci mereka, akhirnya buang air kecil lah, anggaplah seperti itu. Banyak tafsiran ya, ada yang mengatakan buang air besar, buang air kecil seperti itu. Jadi ketika Abraha datang, ini siapa yang menajisi tempat suci kita ya? Itu ada orang Arab sebelah sana gitu kan. Akhirnya Abraha itu marah ya. Ketika Abraha itu marah, dia bersumpah, saya akan menghancurkan Ka'bah ya. Yang ada di mana? Di Mekah sana. Perjalanan dari Yaman ke Ka'bah itu kalau naik pesawat zaman sekarang 1 jam mungkin ya, sekitar 1 jam. Saya dari Mesir 2015 haji itu sekitar 2 jam saja ya. Ya mungkin dari Yaman ke Mekah itu naik pesawat 1 jam sekitar itu ya. Nah, mereka ini tentu dahulu belum ada pesawat ya. Jadi mereka naik gajah ya. Nah, kelebihan daripada gajah ini, kalau
kuda dan lain-lain itu kadang takut karena gajah itu lebih besar ya. Pasukan Persia ketika zaman Umar bin Khattab pun mereka menggunakan gajah ya. Itu kesulitan para sahabat itu ya. Mereka pakai kuda, pakai ini melawan pasukan gajah di Persia. Itu sangat sulit. Nah, begitu juga Abraha ini ya di Yaman, mereka dengan pasukan gajahnya ingin menghancurkan apa? Ka'bah ya yang ada di Mekah. Nah, ketika itu Abdul Muthalib sebagai apa di situ? Tokoh masyarakat. Anggaplah kalau zaman kita ketua RT atau ketua RW. Anggaplah ketua RW ya. Ketua RW di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang Mekah ketika itu adalah orang padang pasir, ingin saya katakan ya. Orang yang sudah terbiasa berperang, berantem, cekcok, itu udah berantem. Cekcok dikit berantem, bunuh-bunuhan. Itu sudah terbiasa itu. Tapi yang menarik adalah ketika ada pasukan gajah datang, mereka takut semua, nggak ada yang berani. Kenapa? Karena yang dilawan mereka adalah gajah, ya, bukan kuda. Nah ini ya, tidak ada dalam sejarah manuskrip mengatakan ada pasukan tertentu ingin menghalau pasukan gajah itu, belum ada. Ya, semuanya pada lari ke bukit-bukit. Ya, rata-rata pada bukit ingin menyelamatkan diri karena yang dihadapi mereka adalah pasukan gajah. Ya, pasukan yang kalau dalam sekarang mungkin kalau kita pakai bambu runcing di depan kita tank, seperti itu. Daripada bambu runcing melawan tank, mendingan kabur. Ya, seperti itu ilustrasinya. Ya, ketika itu, ya zamannya. Ya, berarti kan pasukan elit kalau gajah itu. Lalu Pak RT atau Pak RW-nya siapa? Abdul Muthalib, kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, gimana nih kita nih Mekah nih sedang akan dihancurkan. Jadi niatnya Abraha ini pertama menghancurkan Ka'bah itu sendiri. Kalau Ka'bah sudah hancur, ya berarti kan sekeliling-kelilingnya akan dihancurkan juga. Ya, rumah-rumah ya dengan gajah itu gampang saja. Kalau kuda menghancurkan rumah mungkin agak sulit ya. Tapi kalau gajah tinggal jalan saja, diseruduk saja sama dia ya. Lalu Abdul Muthalib dengan tenangnya bagaimana? Inna lihadzal bait rabbun yahmihi. Nah ini begitu menarik ya. Tenang aja ya, kata Abdul Muthalib. Karena Ka'bah ini rumah ya, bait ya. Inna lihadzal bait, rumah ini, Ka'bah ini ada Tuhan yang memilikinya dan dia akan melindungi rumahnya ini nih. Bisa dipahami ya? Jadi Abdul Muthalib sudah paham, sudah yakin Ka'bah ini ada yang memilikinya dan pemiliknya akan melindungi apa yang dimiliki, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada tahun itu pula ya, siapa ibu Rasulullah? Siti Aminah. Itu sedang mengandung lagi besar-besarnya ya. Dan menurut riwayat Abdullah ayah daripada Rasulullah itu sudah meninggal. Nah, perlu dipahami juga Abdul Muthalib anaknya banyak. Ada Abu Thalib, ada Abdullah ya. Abu Jahal itu anaknya Abdul Muthalib ya. Dan lain-lain ya. Hamzah ya, Hamzah itu anaknya Abdul Muthalib. Itu orang-orang keren di masanya ya. Tokoh-tokoh ya, intinya gitu ya. Nah, Abdullah ini adalah anak yang paling berkualitas daripada anak-anaknya Abdul Muthalib. Lebih berkualitas daripada Abu Jahal ya. Hamzah ketika itu ya, sebelum masuk Islam tentunya Hamzah. Apalagi dan lain-lain. Abu Thalib ya. Jadi Abdullah ini yang paling soleh lah, anggaplah seperti itu ya. Sebelum datangnya Islam. Tapi qadarullah Abdullah meninggal ya. Sebelum kelahiran anaknya siapa? Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, irhasat. Apa itu irhasat? Kalau bahasa Indonesianya irhas ya. Ada yang namanya sifatnya mukjizat,
ada namanya karomah, ada namanya maunah, ada namanya irhas, ya, ada namanya maunah, ya. Mujizat itu siapa? Apa? Kelebihan atau apa namanya khawariqul ada, ya, yang suatu fenomena keajaiban yang diberikan Allah kepada para nabi. Karomah, keajaiban pertolongan Allah yang diberikan kepada siapa? Para wali-wali Allah. Maunah diberikan kepada orang-orang yang saleh. Dan irhasat adalah kelebihan atau keajaiban tertentu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para calon nabi atau mungkin yang sekitarnya. Sekitarnya siapa? Ibunya Siti Aminah, ya. Jadi sebelum melahirkan Siti Aminah ini bermimpi sangat luar biasa. Keluar dari perut Siti Aminah cahaya yang menerangi seluruh alam, ya. Kaget juga Siti Aminah, ya. Bahkan dalam kelahiran banyak, ya, irhasat. Kalau saya ceritakan di forum ini nggak cukup 1 jam, ya, irhasatnya ini, ya. Kalau bahasa kita irhas, ya, tapi dalam bahasa Arabnya irhasat pakai sok, ya, irhasat, ya. Nah, singkat kata, lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari di mana pasukan gajah tadi ingin menyerang Ka'bah, ya. Nah, itu dinamakan, itu pada hari Senin, ya. Banyak riwayat mengatakan pada hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, tahun apa? Gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada tahun itu pasukan gajah ingin menyerang, menghancurkan Ka'bah. Ketika lahirnya Rasulullah, gempa di Persia sana, berhala-berhala itu pada jatuh, ya, di Persia sana. Di Mekah apalagi, ya, ketika pasukan gajah itu hampir menghancurkan Ka'bah itu, dan Abdul Muthalib sudah yakin, ya, ini tidak akan hancur, ya. Ka'bah ini ada kekuatan luar biasa, ada Tuhan yang akan menjaganya, ya. Makanya apa? Dalam surat Fil, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika, itu Al-Maun, ya. Al-Fil gimana? Gimana awalnya? Ara'aital ladzi alam taro, ya, alam taro, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul, ya. Alam taro, ya, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Diabadikan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga rumahnya, yaitu apa? Ka'bah, ya. Jadi ketika gajah-gajah tersebut dengan pasukannya yang ada di atas gajah ingin menghancurkan Ka'bah, Allah mengutus arsala alaihim tayran ababil, burung ababil. Nah, penamaan ababil juga itu dari Al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang belum ada yang menemukan jenis burung ini. Ya, ini menarik, ya. Ini kemukjizatan, ya, dari atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana komunitas burung ababil ini, ya. Kalau burung hudhud ada, ya. Burung hudhud itu di zaman Nabi Sulaiman itu ada, di Mesir ada. Ini burung apa? Hudhud katanya. Walaupun asumsi saja benar atau tidak, tapi sudah ada gitu. Mungkin keturunannya atau dan lain-lainnya. Tapi kalau burung ababil ini belum ada, ya. Berarti kan apa? Banyak para mufassirin mengatakan ini bisa jadi dari planet lain. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini wallah alam di muka bumi ini. Coba, sekarang ilmu pengetahuan begitu luas. Jenis burung ababil ini sudah ditemukan belum? Belum ditemukan, ya. Makanya ada yang mengatakan ini burung dari luar angkasa. Begitu sekonyong-konyong datang begitu saja. Karena burung ini membawa apa?
Hijaratan min sijil, itu ditaruh di paruhnya. Kok dia tidak terbakar? Nah, ini menariknya. Padahal ini hijaratan min sijil ini itu batu kecil kerikil yang ketika dijatuhkan ke gajah atau pasukan itu ka'annahum ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat, gosong intinya ya. Seperti ya daun dimakan ulat kayak gitu. Jadi rontok dikit-dikit ya. Gosong. Nah, yang menarik adalah burung tersebut gosong atau tidak? Kalau dibawa merpati, batu seperti itu, gosong merpatinya. Burung-burung yang ada di muka bumi ini yang kita kenal, yang kita tahu itu akan gosong. Tapi burung ababil ini, ya ini masih misteri, ya. Ini menandakan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari planet lain, wallahu a'lam bishawab. Karena burung tersebut tidak gosong, ya. Tapi ketika dijatuhkan ke gajah, gosong semua, ya. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan mereka banyak, ya, burung tersebut banyak menutupi, akhirnya dijatuhi semuanya. Pasukan Abraha dengan gajah-gajahnya semuanya gosong, ya. Nah, dari peristiwa itu kaum atau suku Quraisy, kaum Arab ketika itu mulai lebih rohaniah, ya, spiritualnya semakin lagi, walaupun belum mengenal konsep Islam, ya. Ini sakral Ka'bah ini, ya. Ini Ka'bah ini mistis lah, bahasanya seperti itu, ya. Ini jangan macam-macam sama Ka'bah ini. Itu bayangkan ada burung ababil yang menyelamatkan Ka'bah ini dari pasukan gajah. Lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, menjadi adat istiadat Arab ketika itu disusukan tidak oleh ibunya. Oleh ibunya mungkin masa-masa kecil saja. Tetapi disusukan di suku Baduy Arab, ya. Mekah ketika itu anggaplah kotanya, ya. Tetapi ada suku-suku pedalaman, ya. Makanya ada namanya suku Sa'diyah, ya. Yang di situ ada siapa? Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi menariknya adalah para ibu-ibu yang dari ibu-ibu susuan, ya, dari kampung-kampung datang ke Mekah itu mencari anak susuan karena dibayar, ya, karena dibayar, ya. Nah, ini itu berapa tahun, ya. Nah, yang menarik lagi adalah kita ingin melihat anaknya Abdul Muthalib itu ada beberapa, ya. Ada Abdullah, ya. Abu Jahal. Abu Jahal siapa? Ya, ada Abu Lahab, bayangkan, ya. Abu Lahab, ya. Ada Abu Thalib, ya. Ada Hamzah, ya. Bahkan Abu Lahab ini yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, ya. Tabbat yada Abi Lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran talhab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad, sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an begitu bejatnya Abu Lahab dengan istrinya, ya. Saking bejatnya, ya, diabadikan dalam Al-Qur'an. Ternyata Abu Lahab ini adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahirnya Rasulullah, Abu Lahab ini senangnya luar biasa. Nah, ini menarik, ya. Orang Arab kalau senang itu biasanya potong kambing, pesta, haflah, ya. Potong kambing. Oh, ini ponakan saya nih dari Abdullah, adik saya, ya. Namanya Muhammad, ya. Itu senang, ya, si Abu Lahab itu dengan istrinya, ya. Potong kambing, bagi-bagi makanan dan lain-lainnya, dia kemana-mana tuh teriak-teriak, ya. Sampai ketika bahkan pernah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disusukan oleh salah satu pembantunya Abu Lahab. Nah, ini menarik, ya.
Tapi di akhirnya ternyata setelah kenabian Rasulullah, Abu Lahab siapa? Menjadi musuh paling militan, ya, memusuhi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dekatnya Abu Lahab dengan Rasulullah, bahkan rumahnya Rasulullah dengan Khadijah, Siti Khadijah itu bertetangga, ya, dengan siapa? Abu Lahab tadi, ya. Bahkan anaknya Rasulullah, dua anaknya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, ya, itu dinikahi oleh anaknya Abu Lahab, ya. Jadi Rasulullah dengan Abu Lahab ini apa? Besan, ya. Tetapi ketika umur Rasulullah 40 tahun membawa risalah Islam, Abu Lahab berubah 360 derajat. Yang tadinya saudara dekat, teman dekat, besanan, jadi musuhnya luar biasa, ya. Kalau Rasulullah ingin keluar rumah, istrinya tuh ngasih ranting-ranting gitu, ya, di depan rumah. Jadi Rasulullah kena cucuk gitu, apa namanya, ya, berdarah, terkadang-kadang baru diobatin sama putrinya Siti Fatimah atau istrinya, ya. Sampai turun ayat atau surat yang dinamakan Al-Lahab, ya, tabbat yada, ya, celaka tangannya Abu Lahab, padahal pamannya. Itu sangat luar biasa, ya. Jadi berat, ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah masih kecil, tentunya itu kita kembali lagi disusukan oleh siapa? Pertama oleh ibunya, yang kedua oleh siapa? Pembantunya daripada Abu Lahab, ya, ketika itu masih senang-senangnya, ya. Permusuhan itu ketika sudah 40 tahun, ketika Rasulullah menjadi atau menggaungkan kenabian, atau Rasulullah mendapatkan amanah kenabian, ya. Nah, yang ketiga adalah Halimah As-Sa'diyah, ya, Halimah As-Sa'diyah. Halimah adalah namanya, As-Sa'diyah adalah nama sukunya, suku pedalaman lah, ya. Kalau misalnya Jakarta, suku pedalamannya di mana? Bekasi berarti, ya. Pondok Gede misalnya, Jati Asih, ya, suku pedalaman, anggaplah seperti itu. Gitu. Anggaplah seperti itu, ya. As-Sa'diyah ini adalah suku pedalaman, yang suku jauh, ya. Nah, ketika itu Halimah datang dengan suaminya, ya. Dan ketika itu juga Halimah ini air susu ASI-nya ada yang mengatakan tidak lancar, ya. Tidak ada, tapi nekat aja gitu kan. Namanya untuk butuh uang, ya. Nah, para ibu-ibu itu, ibu-ibu asuh ketika itu dijejer bayi-bayi itu, ya. Maksudnya adalah berapa pilihan gitu. Tentunya ketika ada orang orang tua dari kampung-kampung itu, ibu-ibu dari kampung-kampung itu milih bayi yang masih ada ayahnya, masih ada ibunya, ya. Dan bayarannya tinggi, fitrah, ya. Diambil si fulan, bayi fulan diambil, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini enggak ada yang melirik. Kenapa tidak ada yang melirik? Ayahnya sudah meninggal. Bisa jadi bayarannya pun tidak ada. Inilah sebatasnya, tidak tinggi gitu kan. Akhirnya ternyata diambil oleh Halimah Sa'diyah dengan apa? Udahlah, karena Halimah juga merasa gitu kan, air susu ASI saya tidak sebanyak yang lain. Udahlah, saya ambil yang ini aja gitu kan, ketika diskusi dengan suaminya, ya. Tetapi qadarullah, ini yang dinamakan irhas atau irhasat tadi, ya. Setelah dibawa Nabi Muhammad yang kecil ini, ya, ke mana? Ke kampung, ya, Sa'diyah, tidak tinggal di Mekah lagi, tidak tinggal di kota lagi, tapi di agak kampung lah, namanya suku Sa'diyah, ya. Itu disusukan oleh Halimah Sa'diyah, air ASI daripada Halimah Sa'diyah jadi bagus lagi, ya. Sa'diyah, suku Sa'diyah atau tempat lah, ya, anggaplah Jati Asih lah, ya, tadinya gersang, ya, menjadi subur. Kambing-kambing, domba-domba yang tadinya ini menjadi gemuk-gemuk, ya. Itu apa? Keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya irhasat, ya.
Tadinya suku Sa'diyah itu gersang, orangnya miskin-miskin, lapar, ya anggaplah terbelakang dan lain-lain. Ketika datangnya Rasulullah, keberkahan muncul di keluarga Halimah tersebut, ya, dan suku Sa'diyah secara umum, ya. Dan Rasulullah disusui oleh Halimah tersebut, ya. Jadi kan ibu angkat atau ibu susuan, ya. Kalau dalam bahasa fikihnya fir radha'ah, ya, ibu susuan. Makanya Rasulullah haram, ya, menikah dengan sesama susuannya, ya. Dan ketika sudah dewasa itu ada beberapa hadis tertentu dari Rasulullah, si fulan itu adalah atau fulanah itu adalah saudari susuan saya dulu ketika dengan Halimah, ya, itu ya, dengan ibunda Halimah, ya. Nah, yang menarik adalah beberapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di suku Sa'diyah tadi, ya. Ketika umurnya, ada yang mengatakan umurnya anggaplah 4 tahun, ya. Ada yang mengatakan umurnya 3 tahun. Anggaplah 4 tahun, ya. Saya menguatkan pendapat yang umurnya 4 tahun. 4 tahun ini TK, ya, betul ya. 4 tahun setengah itu TK biasanya. Anggaplah Rasulullah ketika kalau zaman sekarang TK. Itu lagi bermain, berarti kan masa-masa lagi bermainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi bermain dengan anak-anak yang lain, dengan anaknya Halimah Sa'diyah, ya. Itu gimana? Diculik. Ya, diculik oleh siapa? Ada yang tahu? Oleh 2 orang, ya. Itu malaikat Jibril dan Mikail, ya. Jadi malaikat Jibril dan Mikail berbentuk orang diculik Rasulullah Nabi Muhammad atau Muhammad kecil ini, ketika itu belum menjadi nabi. Diculik Muhammad kecil ini, dibawa ke tempat yang agak jauh, ya. Itu namanya haditsatu syakki as-sadr, ya. Peristiwa pembedahan dada, pembedahan jiwa, ya. Jadi anak-anak yang bermain dengan Rasulullah, ya, itu ngadu kepada ibunya Halimah, kan, Muhammad diculik, dibunuh katanya, ya. Rame, gempar, ya. Nah, bagaimana peristiwanya ketika dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail, ya, tentunya berbentuk orang, ya. Itu ketika dibedah, ya. Yang dibedah adalah hatinya, dadanya dulu kan dibedah, ya. Kayak zaman sekarang operasi lah, ya, dioperasi tapi tidak keluar darah, ya. Itulah ilmu pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dibedah oleh malaikat Jibril dan Mikail, dalam hatinya itu ada 1 sendok, ya. Hadza hadzus syaiton, ya, kata 2 malaikat ini. Ini adalah hadzus syaiton, ini apa ya terjemahnya? Bagian, ya. Ini adalah bagian dari setan dalam hati Rasulullah. 1 sendok kecil, gitu kan. Diambil, ya. Diambil yang bagian yang potensi setan itu yang hanya satu sendok. Kalau kita dibedah, bagian setan ada berapa? Bukan 1 sendok, 1 ember mungkin bisa jadi, ya. Kalau bisa jadi dibedah oleh malaikat, ini bagian setannya 1 ember, ya, 1 drum bisa jadi, ya. Ini Rasulullah hanya 1 sendok saja. Itu pun diambil oleh malaikat, dibersihkan dengan apa? Air Zam-Zam. Baru ketika sudah bersih, ya, berarti kan Rasulullah nggak ada tuh nama suci lah, anggaplah seperti itu, ya. Itu sudah dipersiapkan sebelum kenabian Rasulullah ketika masa kecil, karena anak ini akan menanggung amanah risalah Islam, ya. Jadi sangat luar biasa Rasulullah, ya. Sudah dipersiapkan oleh Allah, ya, untuk mengemban amanah kenabian akhir atau nabi akhir zaman, ya. Nah, ketika itu sudah diratakan lagi, ya. Ada darahnya nggak? Ada bekas jahitannya nggak? Nggak ada, ya. Anak saya umur 8 bulan dioperasi invaginasi, jahitannya masih ada sampai sekarang, ya. Ya, masih ada, ya. Ternyata kalau yang operasi malaikat itu tidak ada bekas darahnya. Memang benar dalam perang Badar, ya. Dalam perang Badar itu pasukan yang melawan pasukan kafir
musyrikin, ya, musyrikin Quraisy, berbentuk manusia, berbentuk malaikat. Kalau mayatnya itu ada darahnya, berarti yang bunuh adalah manusia. Tapi mayatnya tidak ada darahnya, itu yang bunuh malaikat, ya. Ada tafsiran seperti itu. Nah, kembali kepada ini, ya, ternyata ketika rame, kutila Muhammad dibunuh, diculik dan dibunuh. Ternyata Rasulullah datang, ya, umur 4 tahun lah, sekitar 4 tahun, sambil tersenyum, ya, balik lagi gitu kan, sambil tersenyum, ya. Nah, itulah peristiwa haditsatu syakki as-sadar. Sampai ketika umur Rasulullah 6 tahun, ya, atau sekitar 5 tahun, dikembalikan lagi kepada siapa? Orang tuanya. Siapa dia? Aminah, ya. Bahkan Siti Aminah dengan Abdullah ini bertemu dengan kakeknya itu di kesekian, ya. Nah, Siti Aminah ini dibawalah Rasulullah SAW dengan ibunya Siti Aminah, ya, dibawa ziarah lah, ya, kemana? Abwa, ya. Nah, itu meninggal Siti Aminah pada umur beliau berapa? 6 tahun. Bayangkan, ya. Umur Rasulullah ketika baru lahir sudah menjadi yatim, ya. Ketika Rasulullah umur 6 tahun sudah yatim piatu, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu tidak ada ibu namanya yatim, tidak ada ayah namanya yatim. Kalau kita dibedakan, ya, tidak ada ibu apa namanya? Piatu, ya. Tidak ada ayah namanya yatim. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada ayah namanya yatim, tidak ada ibu namanya yatim juga. Sebenarnya nggak ada tuh namanya piatu dalam bahasa Arab, ya. Nah, intinya adalah bayangkan anak kecil 6 tahun tuh kelas berapa, Bu? Kelas 1, ya, kelas 1 SD, ya. PAUD, ya, masih TK. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, ya. Itu sangat sedih. Siapa yang sedih? Kakeknya, ya. Kakeknya sangat sedih. Ya malang lah, biasanya ini cucu saya, bapak ente sudah meninggal, ibu ente sudah meninggal. Akhirnya diasuh oleh Abdul Muthalib, ya. Selama berapa tahun? 2 tahun lamanya, ya. Dari umur Rasulullah 6 tahun sampai umur Rasulullah 8 tahun. Inilah yang menyebabkan kedekatan, ya, Rasulullah dengan paman-pamannya tadi itu, Abu Lahab, ya, Abu Jahal, siapa lagi? Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, Abu Thalib, ya, dan lain-lainnya, ya. Itu dekat selama 2 tahun ini. Karena apa? Kalau Abdul Muthalib ingin pergi ke Ka'bah bawa kunci gitu kan, dibawa Nabi Muhammad ini cucu saya, gitu. Ini anaknya si Abdullah yang sudah meninggal, ya. Itu menjadi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, qadarullah pada umur Rasulullah 8 tahun siapa meninggal? Kakeknya atau Abdul Muthalib meninggal, ya. Lalu diurusin sama siapa? Nah, ini, ya, ingin saya menceritakan bagaimana Rasulullah ketika masih kecil. Makanya wajar ketika Rasulullah sudah besar, sudah menjadi seorang nabi, ya, sudah punya pengikut, ya, Rasulullah sangat memuliakan anak yatim, ya. Karena Rasulullah merasakan, ya, di satu pihak yang lain, ya, memang ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengasuh atau menyantuni anak yatim. Pahalanya luar biasa, ya. Gitu, ya. Jadi ketika umur 8 tahun baru diasuh oleh siapa? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib ini? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan Abu Thalib ini agak lama, ya. Masa remaja lah, masa anak-anak sampai remaja. Kalau 8 tahun itu umur berapa, Bu? 1, ya, atau 2 SD, ya. Jadi dari Rasulullah umur 2 SD sampai SMP kalau zaman kita, ya, itu diasuh oleh Abu Thalib. Makanya ada kedekatan secara emosional dengan anak-anaknya Abu Thalib, ya, seperti Ali, ya, dan lain-lainnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada 5 menit lagi untuk tanya jawab, ya. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain kita akan lanjutkan bagaimana Rasulullah dengan Abu Thalib ini tidak kalah menarik juga, ya. Diajak berdagang, ya, ketemu pendeta, ya. Disitulah Rasulullah masih kecil tapi sudah berwawasan, ya, dibawa ke Syam, ya, dan lain-lain. Tapi ahlan wa sahlan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, ada yang mau bertanya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengangkatan Nabi menjadi rasul di Yogyakarta Utama. Sedangkan beliau di akhirat juga tidak diperlihatkan namanya bergandingan dengan Allah la ilaha illallah rasul. Bukankah itu sudah menjadi rasul? Oh iya. Karena ketika Nabi Adam bermaham dengan istrinya, itu menembak ke atas itu bergandingan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Akan menjadi rasul. Iya. Sudah menjadi rasul di situ. Ya, berkaitan dengan itu, ya ini banyak versi ya. Ada yang mengatakan versi Israiliyah, ada yang mengatakan tidak versi Israiliyah ya. Jadi riwayat hadisnya tidak sampai derajat sahih lah ya. Mungkin pertengahan lah, bisa kita percayai, bisa tidak juga. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan atau awal-awal penciptaan, ternyata di arsy itu ketika Nabi Adam diturunkan, di arsy itu ada tulisan Allah dan Muhammad ya. Nah, kenapa Nabi Adam mengatakan kenapa Nabi Adam diciptakan untuk menyiapkan cucu Nabi Adam yang bernama siapa? Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kenapa sudah ada di Lauhil Mahfuz itu dinamakan qada ya. Makanya rukun iman ya. Yang keenam apa? Al-iman bil qada wal qadar ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala sudah ada di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu apa? Big data ya. Catatan seluruh yang akan terjadi di muka bumi ini ya. Besok hari apa? Senin. Itu sudah ada di big datanya Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa? Lauhil Mahfuz. Makanya ada surat namanya Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah itu ya, kolam itu artinya adalah ya yang dicatat oleh malaikat big data tersebut. Nah dalam big data tersebut sudah ada yang dinamakan bahwa akan turun Nabi akhir zaman bernama Muhammad bin Abdullah atau Ahmad ya. Kadang namanya Ahmad atau Muhammad bin Abdullah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nama Allah disandingkan dengan Nabi Muhammad karena makanah kemuliaan Nabi Muhammad itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mendekati Nabi Muhammad siapa? Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim. Bahkan dalam Isra Mi'raj Nabi Ibrahim ini di bawah ars ya. Di bawah arsnya Allah langsung ya. Tentunya para nabi semuanya luar biasa, tetapi ada nabi yang lebih luar biasa saya katakan, itu Nabi Muhammad, lalu ada Nabi Ibrahim gitu ya. Jadi Nabi Muhammad sudah ada di Lauhil Mahfuz. Seperti itu Bapak ya. Ada yang lain? Silakan. Baik, ada lagi satu lagi. Ibu. Ada? Cukup? Baik, mungkin pertemuan pagi hari ini kita tutup dengan membaca istighfar dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya sama Bapak.